warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya pada sehat ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi Consumer Attitude Formation and Change. Inti dari materi ini yaitu mengenai sikap dari konsumen, bagaimana cara pembentukan sikap itu sendiri, dan bagaimana cara mengubahnya. Sebelum kita bahas ke materi, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Anggota kelompok 6 terdiri dari 4 orang, yaitu ada Bay Lutfi Hamdi, lalu ada Jafarus Sidik, ada Radia Aladawiyah, dan saya sendiri Raza Wardani. Oke, next kita akan masuk ke materinya. Simak videonya sampai habis ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu attitude? Seharusnya teman-teman udah nggak asing kan sama kata yang satu ini. Apa? Ayo. Yap, benar banget. Attitude atau bisa disebut dengan sikap merupakan suatu predisposisi atau sebuah kecenderungan penilaian mau itu positif ataupun negatif yang menimbulkan sebuah perilaku terhadap objek. Nah, objeknya itu apa aja sih? Dalam konteks pemasaran yang dimaksud objeknya itu tuh bisa berkaitan dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran, seperti contohnya produk, brand atau merek, layanan, iklan, harga, kemasan, penggunaan, terus media sosial dan sebagainya. Selain objek yang udah saya jelasin tadi, ada beberapa karakteristik lainnya yang ditekankan terkait attitude atau sikap ini. Yang pertama, ada a learned predisposition atau sebuah pembelajaran atau kecenderungan. Nah, dari mana sih datangnya pembelajaran? Itu bisa datang dari pengalaman atau word of mouth. Nah, dari pengalaman, contohnya kita membeli suatu produk, terus kita evaluasi baik sadar maupun enggak, apakah produk itu telah memenuhi kebutuhan atau memenuhi ekspektasi kita atau enggak malahan. Kayak misalnya kita beli baju di toko online, terus pas datang ternyata bajunya kok nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, besok-besoknya kita jadi nggak mau beli lagi tuh baju di toko itu. Nah, itu jadi pembelajaran buat kita. Nah, lalu ada istilah word of mouth atau komunikasi verbal antar sesama konsumen mengenai sebuah produk. Contohnya ketika teman-teman ngobrol dengan teman-teman lainnya atau ngobrol sama keluarga, terus mereka kayak cerita pernah beli produk A terus atau B, mereka kayak ngasih testimoni berdasarkan pengalaman, ini bagus loh, ini gak bagus gitu. Nah, dari situ kan pendapat mereka itu kan pasti menimbulkan image kan, baik positif maupun yang negatif terhadap produk tersebut. Nah, otomatis karena mereka orang terdekat kita, jadi kita percaya sama perkataan mereka. Nah, dengan begitu intinya word of mouth ini sebagai sumber informasi yang relate dengan konsumen, karena kita dapat testimoninya dari orang yang udah kita percaya. Kedua, ada have consistency, yaitu sikap relatif konsisten atau sesuai dengan perilaku yang kita cerminkan. Dan biasanya konsumen ini berperilaku sesuai dengan sikap mereka. Tapi kadang-kadang juga sikap itu nggak selalu relatif permanen ya, artinya masih dapat berubah-ubah waktu ke waktu. Nah, contohnya kita lihat kebanyakan masyarakat Indonesia itu misalnya menyukai mobil buatan Jepang daripada mobil buatan Korea. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia itu punya kecenderungan yang konsisten untuk membeli mobil yang Jepang ketimbang mobil buatan Korea. Tapi realitanya nggak semua kan masyarakat Indonesia itu mampu beli mobil Jepang gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya situation. Situation ini merupakan sikap yang terjadi di dalam dan dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi atau yang dialami. Jadi terkait kasus sebelumnya yang mobil buatan Jepang atau Korea itu, mungkin ada masyarakat yang gak mampu beli mobil kesukaan mereka atau yang mereka pengen, kayak mobil Jepang tadi tuh. Jadi gantinya mereka beli mobil Korea aja. Jadi situasi ini
lebih kepada harga si mobil. Ada beberapa masyarakat yang menganggap mobil buatan Korea itu menurut mereka lebih terjangkau gitu harganya ketimbang mobil yang buatan Jepang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan pada materi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rabia Al-Dawiyah yang akan menjelaskan model-model dari sikap. Yang pertama, ada the three component attitude model, yang dimana model ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli yang bernama Solomon. Model ini juga seringkali disebut ABC model, yang dimana A untuk efek atau efektif yang menyatakan sikap, kemudian B untuk behavior atau konatif yang menyatakan perilaku, dan yang terakhir adalah C untuk kognitif yang menyatakan kepercayaan. Dalam model ini berarti sikap seseorang itu tidak hanya digambarkan dari pengetahuan konsumen terhadap suatu produk, melainkan juga digambarkan oleh perasaannya, apakah ia menyukai produk tersebut atau tidak, dan juga kecenderungan, apakah ia akan membeli produk tersebut atau tidak. Yang kedua ada multi-attribute model. Pada model ini meneliti komposisi sikap konsumen dalam hal atribut produk yang dipilih atau yang diyakini. Adapun 3 teori lagi dalam model ini. Yang pertama, the attitude toward object model yang menekankan pada menilai sikap konsumen terhadap satu produk. Yang kedua ada the attitude toward behavior model, yang dimana ini menekankan pada sikap terhadap perilaku. Jadi yang pertama tadi menekankan pada objek atau produk. Yang kedua, sikap ini dipengaruhi oleh si perilaku konsumen. Dan teori yang ketiga adalah theory of reasoned action mode. Pada teori ini, pengukuran sikap yang tepat seharusnya berdasarkan pada tindakan pembelian atau penggunaan merek produk, bukan dari merek itu sendiri. Jadi di sini pengukuran sikap itu dari alasan mengapa konsumen itu membeli atau memilih suatu produk, yang pada akhirnya setelah dia mengkonsumsi produk, dia akan mencapai nilai kepuasan. Yang ketiga adalah the trying to consume model. Pada model ini, sikap dirancang untuk menjelaskan banyaknya kasus bahwa tindakan atau hasil tidak terlalu pasti atau jelas, melainkan untuk melihat bagaimana konsumen itu mengkonsumsi sebuah produk. 4 dan terakhir adalah attitude toward the ad model, yaitu sebuah model yang mengusulkan bahwasanya konsumen membentuk berbagai perasaan dan penilaian akibat paparan dari iklan. Nah, yang nantinya mempengaruhi sikap mereka terhadap iklan dan sikap terhadap merek. Ya, selanjutnya itu ada attitude formation atau pembentukan sikap. Dalam attitude formation atau pembentukan sikap ini, yang pertama ada how attitude are learned atau bagaimana sikap itu dipelajari. Sikap pertama yang dipelajari itu ada pengkondisian dan juga pengalaman, dan yang kedua itu ada pengetahuan dan juga keyakinan. Selanjutnya itu ada source of influence on attitude formation atau sumber pengaruh pembentukan sikap. Sumber pembentukan sikap konsumen ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengaruh keluarga, teman, dan juga media sosial. Dan selanjutnya itu ada personality factor atau faktor personal. Faktor yang pertama itu datangnya dari konsumen dan kebutuhan kognisi atau informasi tinggi, yang biasanya itu si konsumen ini cenderung membentuk sikap positif dalam menanggapi iklan yang kaya akan informasi yang berkaitan dengan produk.
Lalu faktor yang kedua itu datangnya dari konsumen dan kebutuhan kognisi atau informasi yang rendah. Biasanya konsumen ini cenderung membentuk sikap positif terhadap iklan yang menampilkan model menarik atau selebriti yang terkenal. Oke, selanjutnya itu ada strategies of attitude change atau strategi perubahan sikap. Strategi yang pertama itu ada changing the basic motivational function atau mengubah fungsi motivasi dasar. Yang kedua itu ada associating the product with a special group, event, or cause atau mengaitkan produk dengan grup atau acara yang dikagumi. Dan yang ketiga itu ada resolving to conflicting attitudes atau menyelesaikan dua sikap yang bertentangan atau yang berbeda. Keempat itu ada altering component of the multi-attribute model atau mengubah komponen model multi-attribute. Dan yang terakhir itu ada changing belief about competitor brands atau mengubah keyakinan tentang merek pesaing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Jafarus Sidik dengan NIM 1707619021. Untuk saya selanjutnya ini yang ada perilaku bisa mendahului atau mengikuti pembentukan sikap. Perilaku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada cognitive dissonance theory atau teori disonansi kognitif. Nah, teori ini yaitu menurut teori disonansi kognitif yaitu ketidaknyamanan atau disonansi terjadi ketika konsumen berpegangan pada pemikiran yang saling bertentangan tentang kepercayaan atau objek sikap. Adapun kecenderungan individu untuk mencari konsistensi di antara keyakinan atau pendapatnya. Ketika ada ketidakkonsistenan antara sikap atau perilaku, sesuatu harus diubah untuk menghilangkan konflik tersebut. Menarik untuk dicatat bahwa istilah kognitif mengambil dua makna tambahan. Beberapa pemasar menggunakan istilah ini sebagai strategi pemasaran manipulatif yang memisahkan produk dan tujuan. Kemudian yang kedua itu ada attribution theory atau teori atribusi. Nah, yang kedua ini teori atribusi mencoba menjelaskan bagaimana orang menetapkan kejadian berdasarkan perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Sebuah teori yang berkaitan dengan bagaimana orang menetapkan kausalitas pada peristiwa dan membentuk sikap mereka sebagai hasil dari menilai perilaku mereka sendiri atau orang lain. Next slide. Kedua ini ada masalah dalam teori atribusi. Nah, yang pertama ini ada self perception theory atau teori persepsi diri. Nah, teori persepsi diri ini menunjukkan bahwa sikap berkembang saat konsumen melihat dan membuat penilaian tentang perilaku mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu ada foot in the door technique atau teknik kaki dalam pintu. Tampaknya insentif ukuran yang berbeda menciptakan perbedaan yang pada gilirannya menyebabkan jumlah perubahan sikap yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada attribution towards others atau atribusi terhadap orang lain. Selain memahami teori persepsi diri, penting untuk memahami atribusi terhadap orang lain karena beragamnya aplikasi potensial terhadap perilaku dan pemasaran konsumen. Kemudian yang keempat itu ada attribution towards things atau atribusi terhadap suatu hal. Hal ini di bidang menilai kinerja produk yang konsumen memungkinkan besar akan membentuk atribusi produk. Lalu di sini ada bagaimana kami melatih atribusi. Individu memperoleh keyakinan tentang pengamatan tertentu dengan mengumpulkan informasi tambahan dalam upaya menginformasi atau kesimpulan yang tidak tepat sebelumnya mengumpulkan informasi. Nah, yang pertama itu ada distinctiveness atau kekhasan. Konsumen mengaitkan tindakan terhadap produk atau orang tertentu jika tindakan terjadi saat produk
atau orang hadir dan tidak terjadi dalam kehadirannya. Kemudian yang kedua itu konsistensi over time atau konsistensi dari waktu ke waktu. Setiap orang atau produknya saat ini, konsumen dalam reaksi harus atau sama hampir begitu. Nah, kemudian yang keempat itu konsistensi over modality atau konsistensi di atas modalitas. Simpulan atau reaksi harus sama bahkan ketika situasi di mana hal itu terjadi bervariasi. Kemudian yang keempat itu ada konsensus, yaitu tindakan dirasakan oleh diri sendiri, demikian juga dengan konsumen lain. Next slide. Terima kasih atas presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.